This place is a nightmare. No one's ever returned. Oke teman-teman, balik lagi dengan aku Bang Zepri dari channel UZ Misteri teman-teman ya. Balik lagi di channel yang membahas tentang horror story, fakta, misteri, dan juga teori konspirasi yang ada di dunia ini teman-teman. Oke, jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, aku akan membuat konten atau sesi fakta, misteri, dan juga teori konspirasi teman-teman yang ada di dunia ini teman-teman ya. Dan ya, hari ini atau konten hari ini kita akan membahas salah satu karakter dari serial SpongeBob lagi teman-teman ya, yang bernama Squidward teman-teman ya. Jadi bagi kalian yang sudah pernah nonton SpongeBob SquarePants pasti tahu dengan karakter ini teman-teman ya. Jadi sebelumnya aku sudah menjelaskan tentang Patrick ya dan SpongeBob teman-teman dan kali ini aku akan membahas tentang Squidward teman-teman ya. Kita akan bahas tentang fakta, misteri, dan juga teori konspirasi yang ada di karakter Squidward ini teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita mulai penjelasannya teman-teman, jadi saya ingatkan untuk video ini jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video Bang Zepri atau dari channel UZ Misteri teman-teman ya. Bantu channel ini sampai 100 subscriber pertama teman-teman. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita masuk ke pembahasan Squidward teman-teman ya. Oke, Squidward adalah salah satu karakter utama dalam serial animasi SpongeBob SquarePants yang dibuat oleh Stephen Hillenburg. Squidward adalah teman kerja SpongeBob di restoran Krusty Krab, di mana ia bertugas sebagai kasir. Ia digambarkan sebagai sosok yang pesimis, cemberut, dan sering tidak menyukai SpongeBob dan Patrick yang ceria. Meskipun ia sering bersikap kasar dan tidak ramah, karakter Squidward memiliki sisi yang lebih kompleks, yang mencakup kebenciannya terhadap kehidupan yang membosankan, serta keinginannya untuk menjadi seorang seniman atau musisi yang dihargai. Squidward adalah karakter yang tergolong sebagai anti-hero dalam cerita SpongeBob SquarePants. Seringkali menjadi lawan atau bahkan korban dari kegilaan dua karakter utama, yaitu adalah SpongeBob dan Patrick. Fisiknya mirip dengan gurita, walaupun namanya squid yang berarti cumi-cumi. Dengan tubuh berwarna hijau kebiruan dan 4 tentakel, ia tinggal di rumah berbentuk kepala dengan desain yang sangat modern. Namun seiring berjalannya waktu, rumahnya sering kali terlihat tidak terurus. Meskipun Squidward sering kali dilihat sebagai antagonis dalam cerita, dia bukan karakter yang sepenuhnya jahat. Banyak episode menunjukkan bahwa Squidward pada dasarnya adalah karakter yang cemas dan tidak puas dengan kehidupannya, yang menyebabkan kebenciannya terhadap orang-orang yang ceria seperti SpongeBob. Dia sering kali melarikan diri dari realitas kehidupan yang tidak sesuai harapannya dengan cara yang penuh frustasi dan kepahitan. Oke teman-teman, jadi ada beberapa fakta-fakta tentang Squidward ini teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja kita akan mulai faktanya teman-teman. Oke. Karakter Squidward terinspirasi oleh kepribadian Stephen Hillenburg sendiri, pembuat SpongeBob SquarePants. Hillenburg dikenal sebagai orang yang lebih serius dan introspektif, yang berbeda dengan sifat ceria dan energik dari SpongeBob. Meskipun bernama Squidward, karakter ini sebenarnya adalah gurita, bukan cumi-cumi. Ini adalah contoh humor khas dari SpongeBob SquarePants,
yang seringkali menggabungkan kekeliruan dan kejenakaan dalam pemilihan nama. Meskipun seringkali menjadi sasaran kelakuan konyol SpongeBob dan Patrick, Squidward juga memiliki banyak episode yang berfokus pada ketidakbahagiaan dan ambisinya yang tak tercapai. Dalam beberapa episode, ia berusaha mengejar impiannya sebagai musisi atau pelukis, meskipun usahanya seringkali gagal. Squidward disuarakan oleh Roger Bumpes yang telah memberikan ciri khas suara khasnya yang penuh dengan sarkasme dan kesal. Yeah. This is Squidward J. Tentacle saying Sam and Elizabeth are hot. Come on down to Armageddon and sign something. We'll sign your face. Ha ha ha. Have a good day. Squidward sangat mencintai seni dan budaya tinggi, namun seringkali merasa terasingkan dan kurang dihargai. Ia sering melamun tentang kehidupan yang lebih baik atau impian yang tidak pernah terwujud. Oke teman-teman, jadi itulah fakta atau beberapa fakta tentang Squidward teman-teman ya. Dan kali ini kita akan memasuki sesi misteri seputar Squidward Tentacle. Salah satu misteri terbesar tentang Squidward adalah alasan mengapa ia begitu marah dan tertekan sepanjang waktu. Beberapa teori mengarah pada ketidakpuasan hidupnya, kegagalannya dalam mencapai impian seni, atau bahkan kondisi psikologis yang lebih dalam. Meskipun karakter ini seringkali hanya digambarkan sebagai pesimis dan frustasi, latar belakang emosional dan psikologisnya tidak pernah sepenuhnya dijelaskan dalam serial ini. Aduh bangsat Patrick, kita dikeluarin macet gitu. Meskipun kita tahu bahwa Squidward bekerja di Krusty Krab, hidupnya di luar pekerjaan tidak pernah sepenuhnya dijelaskan. Mengapa ia tinggal sendirian di rumah yang sangat modern dan terisolasi? Apa yang terjadi dengan keluarganya atau kehidupan pribadinya di luar pekerjaan? Beberapa teori berpendapat bahwa Squidward memiliki masa lalu yang penuh kegagalan yang menyebabkan ia menjauh dari orang lain. Squidward seringkali ditampilkan sebagai orang yang sangat membenci SpongeBob dan Patrick. Tetapi di sisi lain, ia tampaknya merasa kesepian dan mencari perhatian. Hal ini menciptakan ketegangan antara keinginan Squidward untuk hidup dengan damai dan kebutuhannya untuk dihargai, yang menjadi pusat dari banyak cerita. Oke, itulah misteri tentang Squidward teman-teman ya. Dan kita akan memasuki teori konspirasi horor tentang Squidward Tentacle. Salah satu teori konspirasi horor yang populer adalah bahwa Squidward sebenarnya adalah karakter yang sudah mati, dan semua yang terjadi dalam SpongeBob SquarePants adalah bentuk kehidupan setelah kematian. Menurut teori ini, Squidward terjebak dalam dunia bawah sadar dan terpaksa menjalani kehidupan yang tidak memuaskan, di mana ia terisolasi dan terjebak dalam rutinitas yang membosankan tanpa akhir. Dalam teori ini, Squidward dianggap sebagai representasi dari rasa kesepian dan depresi yang mendalam. Dunia Bikini Bottom yang seharusnya ceria mungkin adalah cara Squidward mengalihkan perasaan gelap dan terasing yang ia alami dalam kehidupannya yang penuh kekecewaan. Setiap perilaku dan ekspresi marah Squidward dianggap sebagai reaksi terhadap hidup yang tidak pernah sesuai dengan harapannya.
Ada juga teori yang mengatakan bahwa Squidward adalah karakter yang sadar bahwa ia hidup dalam sebuah kartun dan ia mencoba untuk melawan kenyataan ini dengan mengekspresikan kebencian dan ketidakpuasan terhadap segalanya. Dalam teori ini, Squidward adalah satu-satunya karakter yang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta. Mereka yang sebenarnya adalah sebuah konstruksi animasi, dan itu membuatnya merasa terperangkap dalam dunia yang tidak terkontrol atau tidak bisa dikontrol ya. Sebuah teori konspirasi lainnya adalah bahwa Squidward berasal dari dimensi paralel yang lebih gelap, dan setiap kali ada sesuatu yang buruk atau janggal terjadi di Bikini Bottom, itu adalah dampak dari Squidward membawa ketegangan dan energi negatif dari dimensi asalnya. Ini menjelaskan mengapa ia sering tampak terasing dan marah tanpa alasan yang jelas. Oke teman-teman, jadi itulah teori konspirasi horor yang aku bacakan tentang si Squidward Tentacle ini teman-teman ya. Oke, jadi Squidward Tentacle adalah salah satu karakter yang paling menarik dan kompleks dalam SpongeBob SquarePants. Meskipun sering kali terlihat pesimis dan tidak bahagia, ia menggambarkan sisi manusia yang lebih realitas di tengah dunia kartun yang penuh keceriaan. Meskipun banyak teori, konspirasi, dan misteri yang beredar mengenai karakter ini, hal yang jelas adalah bahwa Squidward mewakili realitas kehidupan yang penuh dengan ambisi, frustasi, dan ketidakpuasan yang seringkali tidak diungkapkan dalam cerita-cerita kartun biasa. Teori-teori horor yang berkembang juga menunjukkan bahwa karakter Squidward dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk sebagai simbol dari kesepian dan tekanan hidup. Oke teman-teman, jadi itu dia teman-teman ya pembahasan kita tentang Squidward Tentacle teman-teman ya, dimana aku sudah membacakan fakta, misteri, dan juga teori konspirasi horor yang ada pada diri si Squidward Tentacle ini teman-teman ya. Oke, jadi terima kasih sudah menyaksikan video Bang Zepri atau dari channel Uzi Misteri teman-teman ya. Jadi jika kalian suka dengan video ini silahkan bantu subscribe-nya, dan jika kalian ingin request kita akan membahas apa lagi silahkan kalian komen ya sebanyak-banyaknya. Dan jika kalian punya cerita horor kalian bisa ceritakan, dan cerita kalian bisa kalian kirim di email yang ada di deskripsi teman-teman. Nanti aku akan bacakan teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi terima kasih sudah menyaksikan video Bang Zepri atau dari channel Uzi Misteri teman-teman ya. Oke, jadi sampai jumpa di next video. Jadi saya Bang Zepri mengucapkan see you and goodbye.